Kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang benar-benar menguji batas pemahaman kita tentang kesabaran. Ini bukan cerita biasa, ini tentang ujian keimanan paling panjang dalam sejarah manusia. Kisahnya Nabi Nuh. Coba deh, kita bayangin sebentar. Bukan setahun, bukan 10 tahun, tapi menyerukan kebenaran yang sama kepada orang-orang yang sama selama 950 tahun. Kebayang nggak sih kesabaran macam apa yang dibutuhkan untuk melakukan itu? 950 tahun. Itu rentang waktu yang lama banget, hampir 1000 tahun loh. Dan itu hanya untuk satu misi. Coba bayangkan beban mentalnya, setiap hari menghadapi penolakan yang itu lagi. Dan ini dia bagian yang paling bikin nyesek. Setelah semua usaha itu, yang percaya cuma sedikit banget, cuma segelintir orang. Nah, inilah inti dari ujian terberat yang dihadapi oleh Nabi Nuh. Oke, jadi kok bisa sampai separah itu? Gimana ceritanya? Nah, untuk paham, kita perlu mundur sedikit ke masa di mana umat manusia untuk pertama kalinya mulai belok dari jalan yang lurus. Ironis banget loh, semuanya itu berawal dari niat yang baik, mengagumi orang-orang soleh. Lalu mereka membuat patung untuk mengenang jasa-jasa mereka. Tapi, seiring berjalannya waktu, generasi silih berganti, makna aslinya jadi terlupakan. Rasa hormat berubah jadi penyembahan. Dan inilah teman-teman, awal mula syirik pertama dalam sejarah manusia. Di tengah kondisi masyarakat yang seperti itulah, Allah mengutus Nabi Nuh. Misinya sangat jelas dan sangat mendasar, mengajak kaumnya untuk kembali ke tauhid. Kembali ke keyakinan paling dasar bahwa Tuhan itu hanya satu. Dan sekarang kita masuk ke perjuangannya yang panjang itu, 9,5 abad yang isinya penolakan tanpa henti. Ini bukan cuma sekedar ujian dakwah, ini benar-benar ujian hati yang luar biasa berat. Nabi Nuh itu udah mencoba semua cara, semuanya. Dia berdakwah tanpa henti, siang dan malam. Dia bicara di depan umum, dia juga datangi mereka satu persatu secara pribadi, dia pakai argumen yang lembut, dia juga kasih peringatan yang tegas. Pokoknya, nggak ada satu cara pun yang terlewatkan. Tapi apa tanggapan kaumnya? Kesombongan, murni kesombongan. Mereka memandang Nabi Nuh dan bilang, "Alah, kamu kan cuma manusia biasa seperti kami." Mereka itu sudah begitu buta oleh status sosial, sampai-sampai menolak pesan Tuhan cuma karena yang membawanya dianggap nggak istimewa di mata mereka. Penolakan mereka itu total banget, sampai nyerang pribadi. Mereka tutup kuping, mereka ejek dia gila. Coba deh bayangin sakitnya, saat ujian terberat justru datang dari orang terdekat. Bahkan, istrinya sendiri menolak untuk percaya. Nah, ketika penolakan kaumnya sudah di puncaknya, cerita ini sampai pada titik balik yang krusial. Sebuah perintah datang dari Tuhan yang akan menguji iman dengan cara yang di luar nalar manusia. Perintahnya sederhana, tapi bikin bingung. Bangunlah sebuah bahtera. Udah, itu aja. Setelah ratusan tahun berdakwah dengan kata-kata, sekarang saatnya untuk bertindak. Sebuah tindakan yang akan jadi pemisah antara yang beriman dan yang ingkar. Instruksinya sih jelas, tapi ada satu masalah logistik yang sangat besar, yang membuat perintah ini kedengaran sangat tidak masuk akal bagi siapapun yang mendengarnya. Ya, itu dia masalahnya. Mereka tinggal di daratan, jauh banget dari lautan atau danau besar manapun. Jadi, membangun sebuah kapal raksasa di tengah daratan kering adalah tindakan yang melawan semua logika. Inilah ujian ketaatan yang murni. Dan tentu saja, kaumnya menertawakan. Saat mereka melihat Nabi Nuh dan pengikutnya yang sedikit itu membangun kapal, mereka mengejek habis-habisan. Buat apa kapal itu, Nuh? Kamu mau berlayar di padang pasir? Ejekan itu pasti menyakitkan banget, tapi iman kan tidak butuh validasi dari manusia. Kemudian setelah kapal selesai, dan ejekan-ejekan itu mencapai puncaknya, akhirnya tibalah saatnya. Klimaks dari kisah ini dimulai dengan kekuatan alam yang tak terbendung, sebuah banjir yang akan membersihkan dunia. Bencana itu datang dari dua arah sekaligus. Ini bukan hujan biasa ya. Air memancar dengan deras dari dalam bumi, sementara dari langit, hujan turun dengan curah yang belum pernah ada sebelumnya. Dunia seolah-olah terperangkap di antara dua sumber air yang dahsyat. Coba bayangkan kengeriannya. Air terus naik dan terus naik. Menelan daratan, rumah-rumah, bahkan perbukitan. Gak ada tempat untuk lari. Satu-satunya tempat aman di seluruh dunia adalah bahtera yang tadinya mereka tertawakan itu.
Di tengah kekacauan ini, terjadilah salah satu momen paling tragis. Nabi Nuh melihat putranya sendiri yang menolak untuk percaya. Dengan hati seorang ayah, dia memanggil, "Wahai anakku, naiklah bersama kami." Tapi sang anak dengan sombong menolak. Dia pikir dia bisa menyelamatkan diri ke gunung. Lalu, sebuah gelombang besar datang dan memisahkan mereka berdua untuk selamanya. Setelah air surut dan bahtera berlabuh, dunia pun dimulai kembali. Tapi, dari kehancuran itu, muncullah pelajaran-pelajaran abadi yang menjadi inti dari kisah yang luar biasa ini. Jadi, apa sih pesan yang bisa kita ambil? Pertama, kesabaran sejati itu adalah keteguhan hati, bukan cuma sekedar menunggu. Kedua, kita belajar kalau hidayah itu bukan warisan. Buktinya, anak seorang nabi pun bisa tersesat kan? Ketiga, kebenaran itu tidak diukur dari seberapa banyak pengikutnya. Dan yang terpenting, ketaatan sejati adalah ketika kita tetap teguh, bahkan saat seluruh dunia menertawakan kita. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Dalam hidup kita sendiri, pernah nggak sih kita merasa sendirian banget karena memegang teguh apa yang kita yakini benar, sementara orang lain tidak memahaminya? Kalau kalian pernah merasakan itu, ingatlah Nabi Nuh. Ingatlah 950 tahun penolakan. Dan ingatlah bahwa dia tidak pernah goyah. Kisahnya mengajarkan kita bahwa keberhasilan sejati bukanlah tentang jumlah pengikut, tetapi tentang kesetiaan pada prinsip sampai akhir. Semoga kisah ini bisa memberikan kita kekuatan. Terima kasih sudah menyimak.